Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Fauzan dari kelas 12 MIA 5, nomor absen 24 dari SMAN 3 Depok. Dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya belajar sejarah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan tugas penugasan dari pelajaran sejarah Indonesia yang ditugaskan oleh Dr. Anda Maisaro. Selamat menyaksikan. Baiklah. Seperti yang kita tahu, kalau pelajaran sejarah itu merupakan salah satu pelajaran wajib dan pelajaran penting di bangku sekolah SMA, ya kan? Namun masih banyak yang menganggap bahwa pelajaran sejarah itu ada yang bilang nggak penting lah, atau bukan pelajaran inti lah. Padahal pelajaran sejarah itu merupakan pelajaran yang sangat penting, yang ilmunya itu cukup berguna, sangat berguna untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa aja sih manfaat dari belajar sejarah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Oke, manfaat belajar sejarah untuk berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah kita bisa memahami bagaimana perilaku seseorang. Ya kan? Dengan belajar sejarah kita jadi tahu bagaimana perilaku seseorang di masa lalu. Seperti apa saja kebijakannya dan lain sebagainya. Oke. Selain itu kita juga tahu bagaimana kondisi di masa lalu. Kita bisa membandingkan masa sekarang dengan masa lalu dengan belajar sejarah. Bagaimana kondisi ekonomi atau kondisi politik di zaman dulu, apakah lebih baik dari sekarang atau tidak lebih baik dari sekarang. Kita bisa tahu dari belajar sejarah. Oke. Lalu yang kedua, manfaat belajar sejarah untuk berbangsa dan bernegara selanjutnya adalah kita jadi bisa mempelajari apa yang bisa dipetik dari kejadian di masa lalu. Berbagai kejadian yang baik, yang bisa diambil hikmahnya, kita ambil hikmahnya, dan kejadian yang tidak baik, ya kita jadikan pelajaran agar menjadi lebih baik. Lalu ketiga, manfaat belajar sejarah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya adalah membuat kita menjadi lebih berhati-hati. Ya kan? Masih menyangkut soal poin kedua, di mana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah di masa lalu. Dengan belajar sejarah, kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita bisa tahu apa saja keputusan yang baik dan yang kurang baik berdasarkan dari kejadian dan sejarah di masa lalu. Itu membuat kita juga jadi tahu apa keputusan yang harus kita ambil berdasarkan kejadian di masa lalu itu. Kan kalau kita belajar sejarah di masa lalu, kita juga tahu tuh dampaknya apa, ya kan? Jadi kita bisa memutuskan kalau kita mengambil keputusan seperti ini, nanti kemungkinan bisa begitu dampaknya. Jadi kita bisa lebih berhati-hati lah pokoknya. Lalu yang keempat, manfaat dari belajar sejarah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya adalah sejarah merupakan identitas. Apa maksudnya? Kita itu harus mempelajari sejarah karena apa? Karena sejarah itu merupakan identitas dari bangsa kita. Jadi tentu saja kita harus tahu dan mengerti tentang sejarah dari bangsa kita ini. Nah, bagaimana cara kita agar tahu kejadian di masa lalu? Ya tentu saja dengan belajar sejarah ini. Jadi belajar sejarah ini bisa membuat kita lebih paham tentang bangsa kita. Lalu manfaat yang terakhir dari belajar sejarah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara adalah, bisa dibilang belajar sejarah adalah suatu kesenangan tersendiri bagi orang-orang yang suka mempelajarinya. Karena belajar sejarah itu sebenarnya menyenangkan. Ya kan? Setelah belajar mungkin yang rumit-rumit, pelajaran lain gitu, kita belajar sejarah, kita jadi tahu sesuatu seperti ini, dan menurut saya itu cukup menyenangkan. Sehingga bisa dibilang belajar sejarah itu merupakan selain sebuah pembelajaran, bisa juga sebagai media rekreasi atau media hiburan. Karena banyak kejadian sejarah di masa lalu itu yang cukup menarik untuk dipelajari dan dibahas, yang bisa membuat otak kita terasa istirahat. Oke, lalu kenapa sih
belajar sejarah itu penting dan apa dampaknya kalau kita tidak belajar sejarah dengan benar. Yang pertama, tentu saja kita akan menjadi kebingungan tentang sejarah, terutama sejarah dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita tidak akan tahu gimana sejarahnya, siapa yang memimpin, atau bagaimana kebijakannya, kita tidak akan tahu. Dan kalau ditanya orang, nanti kebingungan. Dan ya kan malu-maluin kan, masa orang Indonesia tapi nggak tahu sejarah dari bangsanya sendiri, ya kan. Yang kedua adalah kita mungkin bisa saja salah menerima atau memberikan informasi. Ya, di era globalisasi ini, informasi itu sangat cepat untuk menyebar, baik itu informasi yang benar ataupun informasi yang salah atau hoax. Nah, banyak dari hoax-hoax ini yang mungkin berkaitan dengan sejarah. Jika kita tidak belajar sejarah dengan benar, kita tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nanti bisa-bisa kita malah menerima informasi sejarah yang salah, dan dampaknya adalah kita bisa saja malah memberitahu orang atau mengajari orang tentang pelajaran sejarah yang salah, ya. Lalu kenapa pelajaran sejarah itu juga penting? Ya masih berkaitan dengan poin kedua tadi, yaitu ya bisa saja kita salah menerima informasi. Jadi kita bisa salah paham terhadap sejarah. Kita bisa saja menganggap si A benar dan si B salah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dan itu bisa membuat kita salah paham terhadap orangnya itu. Ya kan? Kita dengan belajar sejarah kan kita jadi tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di situ, atau kebijakan-kebijakan seperti apa yang diambil dan apa pengaruhnya. Kan mungkin selama ini kita melihat, oh masa lalu tuh enak gitu, nggak kayak sekarang, atau seperti semacamnya. Tapi setelah kita belajar sejarah, kita juga tahu kalau di setiap masa juga ada kesulitannya. Jadi kita bisa tahu dan bisa membandingkan dengan masa sekarang. Kalau misalkan kita tidak belajar sejarah dengan benar, jadi kan kita tidak tahu. Kita taunya zaman dulu tuh cuma enaknya doang atau cuma susahnya doang, padahal tidak seperti itu. Ya kan? Jadi itulah kenapa belajar sejarah itu penting. Ya kan? Selain karena menyenangkan, ternyata belajar sejarah itu juga banyak manfaatnya. Dan ya penting juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agar kita juga semakin tahu tentang bangsa kita ini. Ya, segitu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.